Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Kamsya dengan NIM 22059015. Di video ini saya akan melakukan presentasi mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Erli Mulyani, SE MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kasus 5-32 mengenai struktur biaya, titik impas, dan target laba. Berikut adalah soalnya. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit, termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Jadi berikut ini adalah anggaran laporan laba rugi yang dibuat oleh Marston Corporation. Selanjutnya, setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri, menggantikan tenaga agen penjualan independen. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700.000, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi sebesar 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk iklan tetap akan meningkat sebesar $500.000. Dari pernyataan atau soal ini, maka kita diminta untuk yang pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang pertama, tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu sebesar 18%. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, dan perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, tingkat komisi agen independen tidak berubah. Nah, di sini ada penjualan sebesar $30 juta, lalu untuk beban variabel sebesar $17.400.000 untuk beban variabel produksi, sedangkan komisi tetap penjualan sebesar 18% dari penjualan ini diletakkan di beban variabel karena bersifat variabel dan berdasarkan hasil penjualan, yang mana 18% dari 30 juta ini adalah sebesar 5.400.000, sehingga total dari beban variabel ini adalah 22.800.000, lalu kita kurangkan dengan penjualan di atas, di mana hasilnya adalah margin kontribusi sebesar 7.200.000. Sedangkan beban tetapnya adalah sebesar beban tetap produksi $2.800.000, beban tetap iklan $800.000, sedangkan beban administrasi tetap sebesar $3.200.000. Sehingga total dari beban tetap ini adalah sebesar $6.800.000. Lalu kita kurangkan margin kontribusi dengan total beban tetap, menghasilkan laba neto operasi sebesar $400.000. Lalu untuk selanjutnya, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, yaitu 20% dari penjualan sebesar 30 juta ini menghasilkan komisi sebesar $6 juta. Lalu kita totalkan komisi ini pada beban variabel sehingga menghasilkan total beban variabel sebesar 23.400.000. Sehingga margin kontribusi yang dihasilkannya adalah sebesar 6.600.000. Untuk beban tetapnya masih sama seperti yang sebelumnya, dengan total sebesar 6.800.000, dan laba neto operasinya adalah sebesar 6.600.000 dikurangi dengan 6.800.000 adalah sebesar minus $200.000 atau rugi sebesar $200.000.
Yang ketiga, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Nah, di soal tadi adalah tenaga penjualan akan diberi komisi sebesar 10% dari 30 juta hasil penjualan ini, maka komisi tersebut sebesar 3 juta, sehingga total dari beban variabel adalah sebesar 20.400.000 dan margin kontribusinya adalah sebesar 9.600.000. Sedangkan untuk beban tetapnya kita tambahkan dari data yang ada pada soal sebelumnya, yaitu 700.000, 400.000, 200.000, dan 500.000 ini kita masukkan semuanya ke beban tetap, di mana beban tetap produksi masih sama. Lalu kita tambahkan juga gaji tenaga penjualan sebesar 700.000 dolar, beban iklan tetap bertambah sebanyak 500.000 dolar sehingga menjadi 1.300.000. Beban administrasi tetap masih 3.200.000. Lalu kita tambahkan juga beban perjalanan dan hiburan sebesar 400.000 dan gaji manajer penjualan sebesar 200.000, sehingga total dari beban tetapnya adalah sebesar 8.600.000. Lalu kita kurangkan margin kontribusi ini dengan total beban tetap sehingga menghasilkan laba neto operasi sebesar 1 juta dolar. Soal berikutnya, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan atau dolar untuk tahun depan dengan asumsi tingkat komisi agen independen tidak berubah, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, dan perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Nah, dapat kita selesaikan soal tersebut dengan cara berikut, di mana untuk tingkat komisi agen independen yang tidak berubah atau 18%, kita cari terlebih dahulu rasio dari margin kontribusi dari alternatif ini, di mana rumusnya adalah margin kontribusi dibagi penjualan, yaitu 7.200.000 dolar dibagi dengan 30 juta dolar. Menghasilkan rasio margin kontribusi sebesar 24%. Sedangkan untuk titik impas dalam nilai penjualan atau dolar, menggunakan rumus beban tetap dibagi rasio MK, di mana hasilnya adalah 6.800.000 dibagi dengan 0,24, hasilnya adalah 28.333.333 dolar. Untuk yang kedua, pada tingkat komisi agen independen yang naik menjadi 20%, rasio dari margin kontribusinya adalah 6.600.000 dolar dibagi 30 juta dolar penjualan, menghasilkan rasio margin kontribusi sebesar 22%. Sedangkan titik impas dalam nilai penjualan atau dolar, yaitu 6.800.000 dibagi dengan 22% atau 0,22, sehingga menghasilkan titik impas dalam nilai penjualan sebesar 30.909.090 dolar. Sedangkan jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, rasio margin kontribusi adalah sebesar 9.600.000 dolar dibagi 30 juta dolar, menghasilkan rasio margin kontribusi sebesar 32%. Sehingga titik impas dalam nilai penjualannya atau dalam dolar adalah sebesar 8.600.000 dibagi dengan 32% atau 0,32, menghasilkan titik impas dalam nilai penjualan sebesar 26.875.000 dolar. Selanjutnya, soal nomor 3, mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya 30 juta dolar, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Nah, kita dapat menjawab soal ini dengan menggunakan rumus penjualan sama dengan beban tetap ditambah target laba atau rugi dibagi rasio MK. Di mana beban tetap yang kita gunakan adalah 8.600.000, yaitu beban tetap dari alternatif mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, yaitu 8.600.000. Sedangkan minus 200.000 ini adalah laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang menggunakan tenaga penjualan independen yang komisinya 20% dari penjualan 30 juta, yaitu sebesar rugi 200.000 dolar atau minus 200.000. Sedangkan
rasio margin kontribusi yang digunakan adalah rasio margin kontribusi dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, yaitu 32% atau 0,32. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus penjualan sama dengan $8.600.000 dikurangi 200.000 dibagi dengan 0,32 menghasilkan $26.250.000. Sehingga dapat kita lihat bahwa penjualan sebesar $26.250.000 oleh tenaga penjual perusahaan sendiri akan menghasilkan laba sama dengan tenaga penjual independen yang komisinya naik sebesar 20% dari penjualan. Soal berikutnya, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Nah, kita dapat menjawab soal ini dengan rumus yang kita gunakan sebelumnya, yaitu penjualan sama dengan beban tetap ditambah target laba dibagi rasio MK, di mana penjualan ini kita misalkan sebagai X, sehingga kita dapat mengubah rumusnya dengan cara memindah ruaskan rasio MK ini dengan mengalikannya pada penjualan, sehingga rasio MK ini akan dikalikan dengan X atau permisalan dari penjualan tadi, sama dengan beban tetap ditambah target laba. Karena target laba ini belum diketahui sama sekali, maka kita anggap 0. Jadi, persamaannya adalah rasio MK dikali X, kita pindah ruaskan beban tetap ke ruas kiri, sehingga menjadi minus rasio MK dikali X minus beban tetap sama dengan 0. Lalu persamaan ini kita masukkan data-data yang ada pada setiap alternatif tenaga penjual independen atau alternatif tenaga penjualan sendiri. Di mana untuk tenaga penjual sendiri, datanya adalah 0,32X atau rasio sebesar 0,32X dikurangi dengan beban tetapnya sebesar 8.600.000. Sedangkan untuk agen penjualan independen, rasio MK sebesar 0,22 dikali dengan X dikurangi dengan beban tetapnya sebesar 6.800.000. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan di mana 0,22X dikurangi dengan $6.800.000 sama dengan 0,32X dikurang $8.600.000. Lalu kita pindah ruaskan yang memiliki variabel sama, yaitu 0,22 dikurangi dengan 0,32, sedangkan 6.800 kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi minus $8.600.000 ditambah dengan $6.800.000. Sehingga hasil dari penjumlahannya yaitu minus 0,1X sama dengan minus $1.800.000. Sehingga X yang dihasilkan adalah sebesar minus $1.800.000 dibagi dengan minus 0,1 ini menghasilkan X sebesar 18 juta dolar, atau penjualan yang dihasilkan adalah 18 juta dolar. Nah, penjualan sebesar 18 juta dolar ini menunjukkan bahwa ketika penjualan yang dihasilkan adalah 18 juta dolar, maka kedua alternatif ini akan mendapatkan atau memperoleh laba yang sama. Dapat kita perhatikan perbandingannya di sini. Nah, ketika penjualan oleh agen penjualan independen dan tenaga penjual sendiri adalah sebesar 18 juta dolar, maka kita akan memperoleh beban variabel sebesar 14.040.000 oleh agen penjualan independen, sedangkan penjual 12.240.000 oleh tenaga penjualan sendiri, di mana ini dihasilkan dari persentase beban variabel dari penjualan, yaitu untuk agen penjualan independen sebesar 78% dari penjualan, sedangkan tenaga penjualan sendiri sebesar 68% dari penjualan. Lalu kita menghasilkan rasio margin kontribusinya sebesar 3.960.000 untuk agen penjualan independen, sedangkan 5.760.000 untuk tenaga penjual sendiri. Total beban tetap kita letakkan di sini sebesar 6.800.000 untuk agen penjualan independen dan 8.600.000 untuk tenaga penjualan sendiri. Sehingga laba net bersih atau rugi yang dihasilkan dari alternatif agen penjualan independen adalah sebesar $2.840.000
Dan untuk tenaga penjualan sendiri menghasilkan laba net bersih atau rugi sebesar $2.840.000. Nah, ini menunjukkan ketika kedua alternatif ini mencapai penjualan sebesar $18 juta, maka mereka akan menghasilkan laba net atau rugi yang sama, yaitu sebesar $2.840.000. Lalu untuk soal terakhir, yaitu buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Pada grafik, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Nah, di grafik ini dapat kita perhatikan bahwa sumbu vertikalnya kita isi dengan laba, sedangkan sumbu horizontalnya kita isi dengan penjualan perusahaan. Jadi, dapat kita perhatikan ada dua garis berwarna merah dan berwarna biru yang mewakili dari kedua alternatif, di mana garis merah ini mewakili alternatif yang mempekerjakan tenaga penjual perusahaan, sedangkan garis yang biru mewakili tenaga penjualan agen independen yang meminta komisinya naik sebesar 20%. Dapat kita perhatikan untuk alternatif yang mempekerjakan tenaga penjual perusahaan, kita lihat berada pada titik 30 juta penjualan akan menghasilkan laba sebesar $1 juta. Sedangkan untuk agen independen yang minta komisinya naik sebesar 20% akan menghasilkan laba sebesar minus 200.000 atau disebut juga rugi sebesar 200.000 pada saat penjualannya sebesar $30 juta. Nah, kita dapat perhatikan titik-titiknya di sini, yang mana kita ketahui bahwa area ini adalah area laba, sedangkan area di sini adalah area rugi. Jadi wajar ketika area titik berada di area ini, maka perusahaan mengalami laba atau berlaba dengan alternatif mempekerjakan tenaga penjual perusahaan. Sedangkan ketika perusahaan berada di titik ini, maka mereka mengalami rugi, yaitu ketika mereka menggunakan agen independen yang meminta komisi naik sebesar 20%. Ya, jadi selengkapnya dapat kita lihat di grafik ini ya. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai kasus 3-32 dari buku Garrison yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.